Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Putri Puspitasari, NIM 17170510001 kelas 7B. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping tentang penerapan akuntansi dan konsep teori akuntansi. Yang pertama ada penerapan akuntansi. Peranan akuntansi sebagai alat membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan keuangan semakin disadari oleh semua pihak dari segala aspek, baik dalam perusahaan yang bertujuan mencari laba maupun organisasi-organisasi yang tidak mencari laba atau organisasi nirlaba. Kemudian ada penerapan akuntansi pada organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 45 adalah organisasi yang memperoleh sumber daya dari para anggota dan dari para penyumbang lainnya yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Kemudian ada laporan keuangan pada organisasi nirlaba. Menurut PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk memfasilitasi seluruh organisasi nirlaba non-pemerintah. Dalam PSAK, karakteristik entitas nirlaba ditandai dengan perolehan sumbangan untuk sumber daya utama atau aset, penyumbang bukan pemilik entitas, dan tak berharap akan hasil, imbalan, atau keuntungan komersial. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba. Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba adalah laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. Kemudian, memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan memberi pelayanan tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis organisasi nirlaba. Yang pertama ada organisasi zakat. Organisasi zakat adalah salah satu jenis organisasi nirlaba. Cukup banyak organisasi zakat yang bermunculan di Indonesia. Persoalan yang cukup mendasar adalah bagaimana agar organisasi zakat dapat diaudit dengan benar sehingga akuntabilitas dan transparansinya terjamin. Kemudian ada organisasi pendidikan tinggi atau universitas. Pada umumnya, suatu universitas berdiri dalam naungan suatu yayasan. Dalam hal keuangan, seluruh keuangan yang dikelola universitas pada hakikatnya adalah milik yayasan. Pengelolaan dana universitas tersebut dilakukan oleh rektor, yang selanjutnya diaudit oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh yayasan. Pada akhirnya, pertanggungjawaban rektor kepada yayasan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan, harus dilakukan setiap tahun. Selanjutnya ada akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintahan atau sering disebut dengan akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Kemudian yang terakhir ada yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Selanjutnya adalah penerapan akuntansi pada perusahaan atau entitas. Berbeda halnya dengan organisasi nirlaba, suatu entitas beroperasi bertujuan untuk menghasilkan laba. Untuk dapat menyediakan data seperti yang dimaksud, maka setiap transaksi perlu adanya suatu penerapan sistem pencatatan akuntansi. Penerapan dapat diartikan sebagai pelaksanaan sistem akuntansi. Kemudian organisasi pada perusahaan itu ada perusahaan dagang. Yang pertama, perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjual lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang. Kemudian ada perusahaan jasa. Perusahaan jasa dalam
Pada praktik perusahaan jasa hanya melakukan penawaran dan penjualan di bidang jasa atau produk tidak berwujud. Dan lembar-lembar kerja yang dipakai lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur yang memiliki transaksi keuangan yang lebih beragam dan kompleks. Kemudian ada perusahaan manufaktur. Seperti pada semua jenis bisnis, perusahaan manufaktur menggunakan siklus akuntansi untuk menyiapkan laporan keuangan. Namun, tentu terdapat perbedaan penerapan siklus akuntansi secara teknis antara perusahaan manufaktur dengan jenis perusahaan lainnya. Selanjutnya ada konsep teori akuntansi. Struktur teori akuntansi. Teori akuntansi adalah suatu konsep definisi dalil yang memberikan gambaran dari fenomena akuntansi secara sistematis. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan dari berbagai variabel yang ada dalam struktur akuntansi sehingga bisa memperkirakan fenomena yang mungkin terjadi. Elemen yang mendasari pembentukan teori yaitu rumusan tentang tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi yang dijabarkan dari rumusan tujuan laporan keuangan, konsep teoritis akuntansi yang dijabarkan dari rumusan tujuan laporan keuangan, prinsip dasar akuntansi yang dijabarkan dari postulat dan konsep teoritis akuntansi, dan yang terakhir standar akuntansi yang merupakan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan para pemakai, yang dirumuskan dari prinsip dasar akuntansi. Selanjutnya ada pengertian teori akuntansi. Teori merupakan hasil dari kristalisasi fenomena empiris yang diambil dari berbagai aset, riset, dan sampai pada suatu kesimpulan yang bersifat universal, logis, konsisten, prediktif, dan objektif. Teori memiliki 3 dimensi yaitu reductism, instrumentism, dan realism. Kemudian, teori akuntansi adalah cabang akuntansi yang terdiri dari penyataan yang sistematis tentang prinsip dan metode yang membedakan dengan praktik. Tujuan utama dari teori akuntansi adalah memberikan seperangkap prinsip yang logis, saling terkait, yang membentuk kerangka umum dan dapat dipakai sebagai acuan untuk menilai dan mengembangkan praktik akuntansi. Kemudian teori akuntansi dan proses pembuatan kebijakan. Hubungan antara teori akuntansi dan proses penetapan standar harus dipahami dalam konteksnya yang luas. Kondisi ekonomi memiliki dampak terhadap faktor politik dan teori akuntansi. Kemudian ada periodisasi teori akuntansi. Periodisasi teori akuntansi dapat digolongkan menjadi yang pertama preteori periode tahun 1492 sampai 18 Masehi. Yang kedua general scientific periode 18 sampai 1955. Kemudian normatif periode dari tahun 1958 sampai 1970. Kemudian specific scientific periode dari tahun 1970 sampai sekarang. Kemudian ada perumusan teori akuntansi. Ada 3 kriteria yang memiliki wewenang dalam menentukan kebenaran atas suatu teori. Yang pertama adalah dogmatic, yang kedua adalah self-evidence, dan yang kemudian adalah scientific. Menurut Belkau, ada beberapa pendekatan dalam perumusan teori akuntansi. Yang pertama pendekatan formal, kemudian ada pendekatan teoritis. Baik, sekian penjelasan mind mapping yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.